Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 19 Juli 2020. Saudaraku, Anda akan saya ajak muter-muter di pagi ini, melewati pagi yang indah ini dengan sepeda ya. Ini Big Park, taman besar saudara. Nampak sepi, memang masih gelap. Burung-burung udah bangun mencari makan. Sementara masih banyak orang terlelap tidur. Ironis sebenarnya. Kalah dengan namanya burung. Sini saling membangunkan suara-suara burung di pohon yang rindang ini saudara. Anda mendengarkan beratus-ratus burung atau bahkan ribuan burung saudara. Alam yang asri adalah buatan ya saudara. Ini alam buatan saudara. Seperti halnya hutan di alam bebas juga adalah buatan. Yang buat adalah binatang-binatang itu sendiri yang ada di dalamnya. Ada babi, ada gajah, ada macan, ada harimau, ada yang menyebarkan biji, ya kan? Sehingga menjadi ada yang menggaruk itu apa ya? Excavate the soil land, maksudnya untuk mendangir, mendigging tanah supaya gembur. Itu pekerjaannya babi atau pekerjaannya makhluk-makhluk itu. Nah, manusia kalau menggunakan akal pikirannya lebih dari itu semua, sehingga mereka membuat suatu keindahan yang bisa menggabungkan antara tanaman, lingkungan, dan manusia dan binatang seperti itu. Namun dalam kenyataannya, dalam kondisi kapitalisme, manusia lebih sering mengeksploitasi untuk kepentingan ego, kepentingan sendiri. Sehingga di dalam keekonomian dia harus yang paling besar, gitu, yang paling kuat. Jadi begitu dalam ekonomi kapitalisme, yang paling besar, yang paling kuat, yang menguasai. Seperti itu. Meskipun dalam usaha itu tidak baik, tidak fair. Itu jamak. Namun dalam kondisi COVID-19 saat ini, orang disadarkan, entah sadar atau belum, pasti dampaknya adalah besar. Dampak pada ekonomi dan dampak dalam kehidupan sosial. Istilah orang katakan new normal. New normal actually is not normal at all. Jadi seperti itu. New normal sebenarnya tidak normal sama sekali. Tapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Yang jelas saat ini kita merasakan bahwa pergerakan ekonomi stagnan because tidak ada pergerakan manusia terbatasi. Dengan keterbatasan gerak ruang lingkup manusia, itu akhirnya berdampak pada ekonomi. Orang mengagungkan uang di dalam kapitalisme ekonomi. Uang segala-galanya. Tapi ingat saudara, uang itu hanyalah sebuah ilusi, hanyalah sebuah angan.
ya. Namun yang perlu kita sadari bahwa setiap manusia butuh makan, ya. Dan kebutuhan pangan itu adalah nyata. Jadi antara kehidupan kapitalisme yang tidak nyata dalam hal arti ilusi dengan kehidupan nyata kebutuhan manusia itu apa? Pangan. Namun kita telah terhipnotis di dalam kehidupan ilusi tadi, yaitu mengejar uang dan uang, dan lebih banyak meninggalkan pangan. Maksud saya landasan ekonomi yang berbasis pada pangan atau farming. Orang meninggalkan farming, padahal itu nyata adanya, kebutuhan yang nyata. Maka saudaraku sekalian, dalam situasi apapun, pasti pangan adalah sebuah security, food security, kebutuhan pangan yang memang harus ada. Suka maupun tidak suka dalam situasi ini, maka uang akan selalu inflasi dan kebutuhan pangan akan tetap sama. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah food. Jadi orang yang bergelut di bidang farming atau pertanian maka tidak akan berdampak dengan, maksud saya, pertanian yang betul-betul berbasis pada kekuatan sendiri, dalam hal ini organic farming yang integrated without depending on capitalism farming. Capitalism farming actually the same thing, like robots. That's why people unhappy for that, because depending on industrial fertilizer and also depending on chemical pesticide to protect plant from the insects. Jadi begitu saudara, ketergantungan pertanian yang saat ini yang konvensional terhadap saya mengatakan terjerat di dalam kapitalis, sehingga kebutuhan pupuk semua tergantung pada pabrik, kebutuhan insektisida dengan pabrik, yang dulu kakek-kakek kita tidak melakukan hal itu. Karena itu pada saat pabrik tidak mau tahu berapa produk hasil pertanian, murah atau mahal, nggak tahu. Pada saat pertanian murah pun dia tidak tahu, tetap menjual harga yang sama bahkan tinggi, sehingga banyak para petani itu merugi. Maka untuk menjadi petani yang sejahtera, ya, di dalam, mudah-mudahan dalam COVID ini mereka akan meninggalkan itu dan bertani dengan cara yang arif dan bijaksana, memanfaatkan sumber daya yang ada. Saudara, saya ajak pada kubangan besar, saudara. Ini kalau di Indonesia kubangan sebesar ini pastilah ada airnya, tapi di sini tidak ada, saudara. Jadi hutan di bawah itu, saudara. Ya, itu saudara, kalau ekonomi akan bergerak dengan baik di bidang farming, tentulah kita harus memutus mata rantai daripada kapitalis. So not rely on kapitalis, not rely on fertilizer, chemical fertilizer, and so on. Jadi tidak tergantung oleh itu semua. Jadi kita harus kembali, dengan lahan yang tidak luas pun manusia kita akan bisa hidup,
alam bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Sustainable farming is very important nowadays, and hopefully many people can come back to the like our grandparent during the old era. They do farming with with holistic, with utilize pemanfaatan sumber daya yang ada, seperti halnya pemanfaatan pupuk dengan membuat sendiri, ya, dan semua itu, dan terintegrasi dengan peternakan, terintegrasi dengan kolam ikan. Selama kita menggunakan sistem lama, dan peternak ikan pun tidak harus membelikan pelet untuk dimakan ikan, tidak perlu. Jadi saudaraku, lahan yang sempit pun, misalnya 1 ekar atau 4.000 meter square meter, atau di bawah 1,5 hektar pun kita bisa hidup mulia sebenarnya saudara, dengan pertanian berbasis tanaman-tanaman yang menanam tanaman-tanaman yang banyak saudara. Jadi tidak hanya cuma satu jenis tanaman. Lah, kita yang dinamakan petani kok hanya berpuluh-puluh tahun hanya menanam padi saja, padahal padi keuntungan ekonomisnya tidak mahal, dan hanya menguasai padi saja. Itu bagaimana? Harusnya petani itu menguasai berpuluh-puluh jenis tanaman ekonomis seperti sayur, buah-buahan dan sebagainya. Dengan begitu kita akan lebih variatif. Sekarang semua tergantung, setelah kondisi industri yang jelas menguntungkan kaum industri, kaum kapitalis, saudaraku. Jadi kita jangan mau kita dipermainkan oleh hal seperti itu, saudara. Jadi kita harus kembali kepada kekuatan diri kita, jati diri petani, yaitu independence. Demikian saudara, petani independence memiliki suatu langkah-langkah strategis, langkah-langkah kalkulasi yang matang, perencanaan bertani, penanaman pola tanam yang bagus, sehingga setiap hari itu memanen saudara. Ya, setiap hari memanen. Ke kebun 2 jam cukup sehari, tapi setiap hari panen. Dibandingkan mereka, selama ini kita jadi budak kapitalis, kerja 8 jam bahkan lebih setiap hari, hanya menghasilkan uang. Begitu kita membeli bahan pangan, semua uang yang kita dapatkan itu habis dalam 1 bulan. Sementara petani dengan bijaksana, yang betul-betul petani, yang berhitung dengan kalkulasi yang betul, dengan sistem yang alami tanpa tergantung pada kapitalis, maka dia akan untung, akan menikmati keuntungan, dan akan ada ekses kelebihan itu bisa dijual. Jadi kebutuhan pangan terpenuhi, kemudian eksesnya bisa dijual, sehingga dia bisa hidup nyenyak, aman bersama keluarganya, tidak terpecah, terberai dari keluarganya yang ditinggalkan untuk mencari pekerjaan yang selama ini seperti itu. Mudah-mudahan itu saudara, banyak petani-petani kembali jadi petani. Maksud saya banyak para petani yang dulu kembali menjadi petani. Mudah-mudahan seperti itu, dan mudah-mudahan dengan seperti ini kita akan enjoy, akan happy. Demikian saudara, di pagi ini matahari belum terbit dari ufuk timur, belum nampak, masih malu-malu. Ada warna-warna jingga di sana, sedikit awan yang tidak berarti hujan, ada mendung tapi tak berarti hujan. Lagu. Ya begitu saudara. Demikian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.